Halo Hasan, Iya Pak, bagaimana kabarnya hari ini? saya baik-baik saja Pak, tapi saya masih merasa kesulitan dalam berhubungan dengan teman-teman. Boleh ceritakan lebih detail tentang kesulitan yang kamu alami dalam berhubungan dengan teman-temanmu? Saya merasa tidak ada yang benar-benar peduli sama saya. Setiap kali saya mencoba mendekati mereka, selalu menjauh. Saya merasa tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan mereka. Saya paham bagaimana perasaanmu. Saya mendengar tadi bahwa kamu merasa kesulitan ya, dan ini membuatmu merasa tidak nyaman dalam membangun hubungan yang baik dengan teman-teman. Ya. Apa yang biasanya kamu pikirkan ketika hal itu terjadi? Saya selalu berpikir kalau mereka tidak suka sama saya. Saya merasa tidak menarik dan tidak ada yang mau berteman dengan saya. Oke, baik. Mari kita coba memahami pikiran-pikiran tersebut lebih dalam ya. Pikiran bahwa mereka tidak suka kamu. Apakah itu selalu benar? Saya tidak tahu Pak. Saya rasa seperti itu. Oke, mari kita coba teknik di dalam BK ya. Jadi dalam BK itu ada teknik namanya cognitive restructuring, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif yang mungkin tidak realistis. Pertama, coba ingat situasi terakhir ketika kamu merasa teman-temanmu menjauhimu. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Saat itu saya mencoba bergabung dalam percakapan, Iya. tapi mereka tiba-tiba berpindah ke topik lain dan mereka menghindar. Oke, terima kasih telah berbagi terkait pengalaman yang kamu rasakan. Sekarang, apa bukti yang mendukung bahwa mereka tidak menyukai kamu? Mereka tidak mengajak saya berbicara setelah itu. Oke, mereka tidak mengajak kamu setelah itu ya? Iya. Baik, jadi itu adalah salah satu bukti yang kamu lihat sekarang. Mari kita lihat bukti yang mungkin bertentangan dengan pikiran tersebut. Apakah benar ada saat ketika teman-temanmu berbicara denganmu atau mengajakmu melakukan sesuatu bersama? Ada beberapa kali mereka mengajak saya bermain basket setelah sekolah. Oh, seperti itu. Iya. Jadi bagus ya. Jadi ada bukti bahwa mereka juga mengajak kamu dalam aktivitas tertentu. Berdasarkan ini, bagaimana perasaanmu? Jadi bagaimana perasaanmu tentang keyakinan bahwa mereka tidak suka kamu? Mungkin saya terlalu cepat menyimpulkan. Oke. Mereka mungkin tidak selalu menghindar hanya saat itu saja. Nah, bagus sekali. Mari kita buat alternatif pikiran yang lebih realistis. Misalnya, bisa saja mereka berpindah topik karena alasan lain, bukan karena mereka tidak menyukaimu. Apa pendapatmu? Ya mungkin mereka tidak sengaja, mungkin mereka hanya ingin berbicara tentang hal lain. Nah, oke, tepat sekali. Sekarang, bagaimana perasaanmu dengan hubunganmu setelah memikirkan alternatif pikiran ini? Saya merasa sedikit lebih baik, mungkin saya perlu memberi mereka kesempatan dan tidak langsung berasumsi negatif. Oke, itu adalah langkah yang baik. Ingat, perasaan kita seringkali dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Oke, dengan berlatih mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif itu, kamu bisa merasa lebih baik dan lebih percaya diri dalam membangun hubungan dengan teman-temanmu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan kira-kira lain kali ketika pikiran negatif itu muncul lagi? Saya akan mencoba mengingatkan diri Oke. untuk mencari bukti yang mendukung dan bukti yang bertentangan dengan pikiran negatif saya. Oke, bagus sekali. Mari kita lanjutkan pertemuan ini ya, dengan membuat perencanaan langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan di kemudian hari agar kamu bisa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan teman-temanmu. Apakah kamu setuju? Setuju. Oke. Jadi, Swan, saya senang bisa membantu. Kita akan bekerja sama untuk membuat rencana tersebut di pertemuan berikutnya. Jadi kita akan mengevaluasi di minggu berikutnya ya. Oke. Halo Hasan, Halo. bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau saya baik-baik saja, saya merasa sedikit lebih baik, tenang. Hubungan saya dengan teman-teman saya setelah percakapan kita minggu lalu. Oke, ini kabar baik. Bagaimana pengalaman mencoba strategi yang kita bicarakan minggu lalu? Apakah kau bisa mencari bukti yang mendukung dan bertentangan dengan pikiran negatifmu? Ya, saya mencoba ada satu waktu di kelas di mana saya merasa teman-teman mengabaikan saya. Tetapi saya mengingat apa yang kita bicarakan dan mencoba mencari bukti yang bertentangan.
Saya menyadari bahwa mungkin mereka hanya sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Bagus sekali. Ini adalah langkah yang positif. Terus bagaimana perasaanmu setelah mencoba strategi tersebut? Saya merasa lebih tenang dan tidak terlalu khawatir. Saya bisa fokus pada hal-hal lain. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi mari kita lanjutkan dengan rencana yang kita buat minggu lalu. Pertama, kita akan mengevaluasi. Kita akan mengevaluasi apa yang telah berhasil dan yang masih perlu ditingkatkan. Bisakah kamu berbagi situasi lain di mana kamu merasa tidak nyaman dan bagaimana kamu menghadapinya? Ada satu kejadian saat istirahat makan siang, saya duduk sendirian. Tetapi saya mencoba untuk bergabung dengan grup yang sedang berbicara. Awalnya saya merasa mereka mungkin tidak ingin saya bergabung. Tetapi mengingat strategi kita dan mencoba berpikir lebih positif, akhirnya mereka menerima saya dengan baik. Oke, hebat sekali. Itu adalah kemajuan yang baik. Dari situasi tersebut, apa yang kamu pelajari tentang dirimu dan teman-temanmu? Saya belajar bahwa kadang-kadang perasaan yang saya tidak merasa aman itu tidak berdasarkan kenyataan. Teman-teman saya ternyata tidak keberatan saya bergabung dengan mereka. Oke, itu adalah pembelajaran yang sangat penting ya. Bagaimana kalau kita mencoba langkah lebih jauh? Mari kita buat beberapa rencana konkret yang bisa kamu lakukan untuk lebih aktif dalam berhubungan dengan teman-temanmu. Apa ide yang kamu miliki? Saya berpikir untuk mengajak beberapa teman bermain basket. Oke. Saya berpikir untuk mengajak beberapa teman bermain basket lagi setelah sekolah. Mereka pernah mengajak saya sebelumnya, jadi mungkin itu ide yang bagus. Nah, ide yang bagus. Bagaimana perasaanmu tentang mengambil inisiatif seperti itu? Saya merasa agak gugup, tetapi juga bersemangat. Saya ingin mencoba. Oke, bagus. Mengambil inisiatif. Jadi mengambil inisiatif adalah langkah penting dalam membangun hubungan. Jadi kita bisa menggunakan teknik role playing. Di BK itu ada namanya teknik role playing. Jadi untuk mempersiapkanmu. Jadi mari kita coba simulasi bagaimana kamu akan mengajak mereka, bisa? Bisa. Oke, mari kita coba. Jadi baik, bayangkan kita sedang berada di sekolah dan saya akan menjadi salah satu temanmu. Kamu bisa mulai mengajak saya untuk bermain basket setelah pulang sekolah. Coba silakan. Hai Faisal, bagaimana kalau kita bermain basket? Hai Aswan, itu ide yang bagus. Saya juga bermain basket. Saya juga suka bermain basket. Mari kita lakukan. Bagus sekali. Baik, terima kasih, sampai nanti. Oke, jadi bagus sekali ya. Bagaimana perasaanmu setelah role playing tadi? Saya merasa lebih percaya diri. Ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Nah, jadi itu adalah hal yang positif ya. Ingat, kunci dari cognitive restructuring adalah terus berlatih dan menguji asumsi-asumsi negatif yang kita miliki. Dengan langkah-langkah kecil itu, kamu bisa membangun kepercayaan diri dan hubungan dengan teman-temanmu yang lebih baik lagi. Jadi, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan lagi? Saya rasa tidak, Pak. Saya sudah merasa cukup jelas dengan langkah-langkah yang harus saya ambil. Jadi terima kasih ya. Jadi terima kasih, itu adalah hal yang bagus sekali. Jadi mari kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan untuk mengevaluasi kemajuan dan menambahkan strategi baru jika diperlukan. Jadi terima kasih sudah datang dan berbagi pengalaman secara sukarela pada hari ini. Ya, terima kasih, Pak. Sampai jumpa minggu depan. Oke, sampai jumpa, Selamat. Terima kasih.